terkait dengan persoalan-persoalan yang mungkin dihadapi di lapangan. Jadi saya lebih setuju mungkin hari ini lebih kepada apa ya, interaktif aja ya, hal-hal yang menjadi kendala di lapangan karena secara normatif mungkin secara teoritis sudah Bapak Ibu sudah banyak yang mendapatkan informasi dan sudah mempersiapkan dengan baik. Nah, mungkin hari ini kita manfaatkan waktu yang yang singkat ini untuk lebih banyak berinteraksi ya kepada Pak Indra dan timnya ya, Pak Safriki dan timnya untuk bisa mempertajam kembali hal-hal yang sudah Bapak Ibu persiapkan di sekolahnya masing-masing. Nah, kemudian sengaja juga sekali lagi wakil kurikulum kita hadirkan ya dalam rangka mematchingkan ya, mengharmonisasikan, menselaraskan tugas-tugas yang terkait dengan kegiatan ini karena ANBK ini banyak bersentuhan dengan tupoksinya bidang kurikulum. Ya walaupun sebetulnya bidang yang lain seperti kesiswaan dan Sarpas juga ikut memberikan dukungan yang banyak juga ya untuk pelaksanaan ANBK ini. Saya sadar betul bahwa karena saya juga pernah seperti Bu Arum ya di lapangan ya di sekolah ya, saya sadar betul bahwa teman-teman proktor, teman-teman teknisi ini adalah menjadi satu komponen yang saya kira paling vital ya di unit sekolah dalam rangka mensukseskan ANBK. Dulu namanya UNBK ya, sekarang ANBK. Komponen proktor dan teknisi ini menjadi sangat penting ya dan tidak bisa kita abaikan karena memiliki peranan yang luar biasa di dalam kelancaran baik itu persiapan maupun pelaksanaan dan tentunya hasil yang diharapkan. Jadi kami menaruh perhatian luar biasa begitu kepada proktor dan teknisi dan saya juga sering menyampaikan ke teman-teman para kepala sekolah ya, ini ya Pak Tulus juga ya, Pak Lulus ya, para kepala sekolah tolong yang namanya proktor, tolong yang namanya teknisi itu diopeni lah gitu ya, diperhatikan betul ya, karena mereka terkadang di dalam bekerja itu di luar batas waktu yang kadang-kadang tidak bisa kita perhitungkan. Luar biasa kalau menurut saya, karena saya mengalami betul ya, saya pernah berada di sekolah ya, jadi saya tahu persis lah ya apa yang dikerjakan oleh para proktor ini. Maka perhatian dari para kepala sekolah, Bu Arum ya, Bu Arum, Bu Lulus, Pak siapa nih, Bu Fatma, Iya, Bu Bu. Bu Fatma, kemudian Bu Umi, yang sekali lagi menghimbau ya apa yang saya sudah sampaikan untuk terus memberikan perhatian kepada para teknik dan proktor ini. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, kemarin kami sudah bertemu dengan para kepala sekolah, ya para pengawas, dan kami sengaja menghadirkan Pak Kasih Kurikulum dan Penilaian dari Dinas Pendidikan Pak Hermanto yang merupakan orang tua kita untuk memberikan penguatan yang sama. Ya, dalam pertemuan kemarin itu ternyata banyak yang disampaikan oleh para kepala sekolah dari swasta khususnya yang mempertanyakan hal yang sifatnya teknis tentang ANBK ini. Nah, maka kemarin saya cut aja, ya, saya stop aja karena menyangkut teknis itu nanti akan ada ruang pembicaraan tersendiri. Nah, maka hari ini Bapak Ibu sengaja sekali lagi saya memohon kepada para proktor dan teknisi dihadirkan di dalam sekali lagi upaya untuk bagaimana persiapan pelaksanaan BK di JS1 ini bisa sukses, bisa berhasil dan insya Allah dengan persiapan yang optimal ya pasti membuahkan satu kelancaran dalam pelaksanaan dan pasti juga akan memberikan hasil yang kita harapkan tentunya. Jadi memang betul persiapan yang bagus tidak akan istilahnya tidak akan membohongi lah ya hasil. Jadi persiapan yang baik ya pasti akan menghasilkan persiapan yang bagus akan menghasilkan hasil yang optimal. Nah, maka Bapak Ibu
silakan manfaatkan ya waktu yang singkat ini untuk bisa bertanya, menanyakan hal-hal yang sifatnya teknis yang berkaitan dengan kendala Bapak Ibu yang berada di lapangan, terutama untuk persiapan UNBK ini. Kemudian khusus untuk teman-teman kurikulum yang hadir dalam kesempatan baik ini, nanti saya akan juga menyampaikan Google Form ya, isian terkait dengan persiapan dari aspek pembinaan atau pembimbingan kepada para para siswa yang sudah dinyatakan sebagai peserta ya, ataupun menjadi perwakilan atau duta-duta dari sekolahnya yang sudah ada DNT-nya. Jadi saya ingin merekam juga, ingin memotret juga persiapan-persiapan apa yang sudah dilakukan oleh sekolah melalui wakil bidang kurikulum tentang proses pembinaan tersebut. Ya, lebih kepada konten ya saya kira ya, lebih kepada pengenalan karakteristik dari soal-soal AKM. Ya, 3 komponen ya Bapak Ibu ya. Jadi AKM, kemudian survei karakter, dan satu lagi survei lingkungan belajar. Jadi saya ingin memastikan teman-teman sudah mempersiapkan hal itu ya, dan nanti akan ada isian, ada pertanyaan, dan satu waktu saya akan masuk ya di dalam kegiatan tersebut, dan saya sudah mulai ya. Kemarin saya di SMA 32 saya masuk di kegiatan itu, dan luar biasa saya kira di SMA 32. Tadi pun saya masuk di SMA Cendrawasih 1 yang berkolaborasi dengan Bu Novi SMA 66 ya, terkait dengan pelatihan penyusunan soal AKM. Ini luar biasa dengan menghadirkan narasumber dari LPMP. Bu Novi mohon nanti ya dibantu ya, Bu Ani. Ya, baik, Pak. Saya kira Bu Ani ini penting kita hadirkan juga, Bu Novi ya, untuk teman-teman wakil kurikulum ya, agar ada pemahaman yang sama terhadap soal-soal yang mungkin sudah disampaikan oleh teman-teman di lapangan ya, oleh para guru-guru di dalam memberikan pendampingan atau penguatan. Ya, baik, Pak. Terutama teman-teman di swasta ini jangan istilahnya jangan lelah begitu ya, terus bekerja keras ya untuk melakukan pembinaan yang sama, dan sekolah-sekolah negeri juga berkewajiban untuk membagi ya pengalaman-pengalaman yang ada. Nanti kita akan buat dalam suatu forum begitu, kita akan Bu Ani kalau bisa kita akan minta juga untuk menyampaikan terkait dengan penyusunan soal AKM ini, sehingga teman-teman ada pedoman lah, tidak salah arah ya tentang karakteristik dan soal-soal yang akan dihadapi oleh anak kita. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah melaksanakan ini ya, tinggal barangkali nanti kita pertajam kembali ya dengan menghadirkan beberapa narasumber dari luar. Itu barangkali sekedar pengantar dari saya. Baik, Pak. Untuk sepenuhnya acara ini kami serahkan ke Pak Koordinator, Pak Indra ya, mudah-mudahan ya tidak lama begitu pertemuan ini, dan hanya sedikit mempertajam kembali ya hal-hal yang mungkin yang belum tersampaikan kepada teman-teman. Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi atas kehadiran dan perhatiannya. Mudah-mudahan yang hadir dalam kesempatan Zoom ini sekali lagi diberikan kemudahan dan kelancaran ya di dalam persiapan ANBK ini, dan nantinya adalah hasil yang diperoleh dari AKM ini ataupun dari ANBK ini adalah hasil yang betul-betul kita harapkan. Demikian, dan Bapak Ibu, mari sama-sama kita awali pertemuan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami serahkan sepenuhnya kepada Yang Terhormat Pak Indra untuk membantu acara ini. Pada Pak Indra dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Sony, kasih Dikmen JS1. Selanjutnya Bapak Ibu rekan-rekan proktor SMA, Bapak Ibu kepala sekolah SMA yang hari ini ikut hadir. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Fikri dari SMK 43. Silakan Mas Fikri. Ya, baik. Terima kasih Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Sony selaku Kasih Dikmen JS1,
para kepala sekolah SMA SMK dan para proktor dan teknisi SMA SMK. Ya, saya langsung saja ya Bapak Ibu, biar cepat ya. Saya akan menjelaskan tentang web ANBK. Ya, kelihatan ya sharingan saya Bapak Ibu? Kelihatan Pak. Ya, baik. Saya akan menjelaskan apa saja sih persiapan untuk besok gitu ya kita simulasi. Yang pertama adalah kita lihat di data sekolah Bapak Ibu. Nah, data sekolah ini pastikan sudah benar ya. Di sini status pelaksanaannya mandiri atau numpang atau mandiri ditumpangi. Nah, mode pelaksanaannya semi online atau online. Nah, terus untuk pilihan simulasinya silakan Bapak Ibu pilih sesuai dengan sekolah masing-masing. Ya, dengan kegiatan sekolah masing-masing. Di sini ada 2 periode. Satu periode terdiri dari 4 hari ya, Bapak Ibu. Nah, untuk simulasi ini hanya 1 hari aja. Tapi kalau untuk pelaksanaannya nanti realnya itu 2 hari. Nah, ini silakan dipilih. Nah, untuk mode pelaksanaan ini tadi ada beberapa sekolah juga yang WA ke saya, Pak, saya online gitu ya. Tapi saya mau pindah ke semi online. Nah, nanti setelah acara ini boleh direkap ke saya untuk yang SMK. Mungkin nanti untuk yang SMA ke siapa ya Pak Indra? Gabung aja sekalian nggak apa-apa. Ya. Nah, Oke, sama-sama boleh. gabung aja. Ya, boleh digabung. Nanti untuk yang merubah semi online, online ke semi online. Nah, untuk semi online ke online juga boleh diubah, tapi pastikan infrastrukturnya sudah memadai gitu ya. Nah, di sini tim teknisnya juga diisi ya, yang nanti akan bisa kita hubungi ketika trouble. Nanti sekolahnya bisa kita hubungi belum sinkron atau ya belum sinkronisasi, terutama anak kita bisa telepon kepala sekolahnya, proktor atau teknisinya gitu. Nah, infrastrukturnya pastikan sudah sesuai dengan apa yang diisi di TIK. Yang kemarin Vervaltik itu sudah sesuai semua. Itu. Untuk data sekolah cukup. Nah, di sini komputer proktor. Nah, kalau UNBK seperti yang kemarin-kemarin biasanya itu namanya server. Nah, server itu diganti proktor ya. Nah, di sini biasanya ID server diganti dengan ID proktor. Nah, ID proktornya ini sesuai dengan kondisi sekolahnya masing-masing. Ya, gimana caranya? Tinggal ditambah-tambahin aja. Ditambah, sorry, sebentar. Nah, di sini tinggal ditambah kliennya, jumlah kliennya berapa? Misalkan 15, digunakan untuk berapa ruang, gitu. Jadi satu komputer proktor ini bisa digunakan untuk 5 ruang sesuai dengan spesifikasi yang ada, gitu ya. Seperti itu. Lanjut. Nah, nanti di sini juga ada passwordnya. Ya, jadwal sinkronnya juga ada di sini. Nanti akan ada menu lagi. Untuk sementara hanya menu ini aja gitu ya. Nah, nanti untuk pelaksanaan itu ada jadwal sinkron, ya, ada pengaturan sesi siswa. Ya Bapak Ibu, jangan sampai salah sesinya nih. Sering terjadi salah sesi. Anak tersebut harusnya di sesi 2. Gitu, tapi dia malah sesi 1. Tapi saya rasa untuk saat ini kemungkinan besar semuanya 1 sesi ya, atau ada 2 sesi gitu. Nah, untuk tiket bantuan, nah menu tiket bantuan ini diperuntukkan jika terjadi masalah gitu. Nah, di sini bisa pilih kategorinya apa, kendala teknis, infrastruktur, pendataan, unlock serial number, unlock sinkronisasi, gitu ya, permintaan token transfer respon, permintaan token force close, permasalahan khusus, ya. Jadi yang biasanya Bapak Ibu langsung japri, misalkan ke saya, ke Pak Indra, gitu. Nah, sekarang semuanya terpusat di sini, gitu. Jadi tiket bantuan, walaupun japri juga, tapi tetap harus mengisi tiket bantuan. Jadi biar kita semuanya terakomodir. Jadi permasalahan apa sih yang sering terjadi? Nah, jadi buat pelajaran kita selanjutnya seperti itu. Nah, segala informasi semuanya nanti akan ada di web ANBK ini, semuanya akan diinfokan ya Bapak Ibu, pengumuman terakhirnya ini ya.
pelaksanaan simulasi ANBK diselenggarakan pada tanggal periode 1 itu tanggal 23 sampai tanggal 26 Agustus, periode 2 30 Agustus sampai dengan 2 September. Simulasi ANBK diikuti oleh satuan pendidikan jenjang SD, MI, SMP MTS, SMA atau MA, SMK, dan sederajat. Simulasi hanya untuk satuan pendidikan yang berstatus mandiri dan mandiri yang ditumpangi. Jadi untuk yang statusnya menumpang tidak ikut simulasi. Dengan moda daring atau semi daring, batas akhir data penginputan, status dan moda pelaksanaan tanggal 15 Agustus 2021 pukul 8. Ya berarti tinggal 2 hari lagi nih. Ya hari Minggu jam 8 malam udah ditutup. Nah untuk tadi yang mau ubah online ke semi online, saya tunggu segera. Ya. Terus satuan pendidikan memilih 1 hari dari jadwal tersebut dengan mengisi pada menu data sekolah yang tadi saya sudah jelaskan. Pemilihan jadwal simulasi akan ditutup tanggal 21 Agustus 2021. Ya, untuk jadwalnya akan ditutup tanggal 21 Agustus jam 1 siang. Nah, simulasi ini wajib dilaksanakan di satuan pendidikan diikuti oleh proktor dan teknisi. Siswa bisa mengikuti simulasi, tidak wajib. Untuk siswa sesuai dengan sekolahnya masing-masing. Mungkin kalau kita di Jakarta masih PPKM ya. Nah itu tergantung sekolahnya masing-masing nanti. Gitu. Nah di sini ada posko ANBK. Nah di sini nanti yang bisa dihubungi ya Bapak Ibu seperti biasa. Nah di sini nanti ada tim teknis di Jaksel ya. Nanti ini belum lengkap ya Bapak Ibu. Nanti akan diisi lagi. Nah jadi berjenjang Bapak Ibu. Jangan langsung ke tim teknis provinsi atau proteknas. Jadi harus berjenjang gitu ya. Mungkin dari saya cukup sekian. Ada langsung pertanyaan atau gimana Pak Indra tentang web ini? Mungkin rasanya nggak itu ya. Baik, nanti kita lanjut aja. Lanjut aja ya. Oke. Ya, biar ini ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian dari saya tentang tentang web ANBK ini. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Syafikri Zikri. Boleh nanya Pak? Pak Latif. Terima Pak. kasih, Bentar ya, Pak. nanyanya nanti ya Pak, sekalian nanti. Oke. Baik, siap, makasih. Sekarang giliran saya Bapak Ibu. Ini tadi udah ada yang ketemu saya pagi di Selatan 1 juga ya, ada yang SMP, ada SMA-nya juga. Tadi kita sudah BIMTEK aplikasi, ya sudah BIMTEK aplikasi. Bapak Ibu, rekan-rekan semua pastikan sudah memiliki PHD terbaru. PHD terbaru kalau memang belum punya silakan ke sekolah terdekat yang sudah memiliki, gitu ya, ke teman-teman SMP atau SMA atau SMP yang sudah memiliki silakan berbagi, ya. Teknis aplikasi asesmen nasional berbasis komputer tahun 2021, mungkin rekan-rekan sudah ada yang ikut BIMTEK di Puncak kemarin, ya dari Direktur PSMA atau PSMK, ya ini hampir sama lah ya, hanya mengingatkan saja ini. Jadi yang dibahas ini adalah ANBK semi daring, ya. Jadi kalau yang daring kan tidak ada komputer proktor, ya. Yang untuk ANBK daring tidak ada komputer proktor. Jadi yang kalau ANBK semi daring ini yang ada komputer proktor sama seperti UNBK yang lalu. Nah ini Bapak Ibu rekan-rekan spek semi daring itu jelas harus ada komputer proktornya, ya wajib itu. Ya, jadi kalau semi daring wajib ada komputer proktor, saya yakin SMA SMK mah udah banyak lah karena labnya banyak. Ya ini nggak usah dibahas lah ini. Ya pastikan punya PHD terbaru. Ini sudah mendapatkan PHD terbaru ya Bapak Ibu rekan-rekan, sudah dapat PHD terbaru. Gitu ya pastikan ini sudah belakang setting. Kalau yakin setting mah sudah mantap lah ya. Nah, ini berbeda dengan UNBK, ini yang menjadi concern utama. Berbeda dengan UNBK, yang UNBK itu satu komputer proktor atau server, waktu itu kita sampaikan server itu bisa melayani 40 klien, ya 40 klien dalam satu ruangan, ya 40 klien dalam satu ruangan. Nah untuk ANBK standar minimalnya itu maksimal ya, standar maksimalnya adalah satu komputer proktor maksimal untuk 15 klien. Ya, satu komputer proktor untuk 15 klien. Jadi satu ruangan, satu komputer proktor untuk 15 klien.
Nah, gimana Pak kalau misalnya saya mau bikin 45 klien, spek saya lebih tinggi gitu ya, misalnya pakai Intel Xeon yang terbaru gitu, memorinya 32 GB, SSD dan lain-lain, itu bagaimana? Apakah bisa? Nah, ini sebenarnya sih sah-sah saja ya kalau memang perangkat kerasnya sudah mumpuni gitu ya, sudah mumpuni gitu perangkat kerasnya. Tapi kalau memang perangkat kerasnya hanya sesuai dengan standar ini ya rasionya ya 1:15 gitu ya, 1:15. Itu jangan lebih. Kenapa? Ada perbedaan signifikan antara UNBK dengan ANBK. Kenapa rasio komputer proktor dengan komputer kliennya itu hanya 15, jadi berbeda jauh dengan UNBK. Karena kalau di UNBK itu hanya muncul soal pilihan ganda, ya pilihan ganda, lalu jawaban singkat untuk anak-anak SMA. Tuh, ya. Jadi sama listening gitu ya, bahasa Inggris, itu hanya itu aja. Nah, di ANBK soal yang muncul itu ada berbagai macam jenis tipe soal. Ya, jadi ketika Bapak Ibu rekan-rekan nanti sinkronisasi seperti biasa, di data 5 itu pasti akan lama. Ya, di data 5 itu pasti akan lama karena jelas di data 5 itu komponen soal terupload gitu ya, kita. Jadi kami merekomendasikan yang semi online itu satu ruang 15. Nah, untuk SMA kan samplingnya ada 45 ditambah 5 cadangan. Berarti kalau SMA mau bikin satu sesi berarti 3 ruang. Ya, 3 ruang dengan 3 komputer proktor. SMK juga sama. Ya, kalau mau ternyata SMK-nya cuma punya satu komputer proktor, ya 45 berarti mau nggak mau ya 3 sesi. Ya, 3 sesi. Jadi sesi pertama 15, sesi kedua 15, sesi ketiga 15. Nah, ini jumlah rasio komputer proktor ini mempengaruhi sesi yang akan Bapak Ibu ambil nanti, ya. Jadi maksimalnya 3 unit komputer proktor, ya. Maksimal 3 unit komputer proktor. Boleh nggak jadi 4 atau misalnya dibikin 10-10 Pak, supaya ruangannya lebih luas karena lagi pandemi, supaya anak-anaknya lebih leluasa gitu. Boleh nggak satu komputer cuma 10? Boleh saja. Silakan. Yang penting maksimal itu 15, tidak lebih. Ya, tidak lebih. Gitu. Jadi kalau hanya 10 Pak, 1:10 boleh. Karena kami dari Pusmenjer kemarin menyampaikan untuk sekolah SD yang tidak punya perangkat 1:5 saja diizinkan untuk mandiri. Jadi kalau SD hanya punya perangkat 5 unit komputer saja, mereka bisa melaksanakan mandiri dengan 2 gelombang. Jadi hari pertama sesi 1 5 orang, sesi kedua 5 orang, sesi ketiga 5 orang. Berarti hari pertama kedua itu sudah 15 orang di gelombang 1. Di gelombang kedua 15 orang selanjutnya. Gitu. Jadi mempermudah teman-teman SD yang memang baru pertama kali. Kalau SMK, SMA ya sudah pengalaman dari pertama kali UNBK pertama ya SMK dan SMA 2. Untuk kliennya sama lah seperti tahun yang lalu ya. Itu bisa digunakan seperti ini speknya. Selanjutnya ya spek ini juga sama seperti biasa lah, rekan-rekan Bapak Ibu sudah paham lah ya tentang topologinya. Ini udah pasti udah nggak di luar kepala ini. Ya, saya hanya memoles kembali saja, takutnya ya sudah di bawah lemari gitu servernya, jadi betul-betul sekarang diangkat-angkatin lagi gitu ya. Apalagi dalam PPKM, labnya nggak pernah dilihat gitu ya. Labnya nggak pernah dilihat gitu. Lanjut, ini mekanisme aplikasinya ya sama lah seperti ANBK, ya seperti UNBK. Ada starter aktif, ada serial number, submit ID proktor. Kalau dulu namanya ID server, sekarang ID proktor, ada passwordnya, approval serial number, sinkronisasi, backup hapus, dan lain-lain. Ini sama persis seperti yang di UNBK. Ya. Lalu ini mekanisme prochat menjalankan aplikasi semi daringnya sama persis lah, ya sama seperti yang biasa-biasanya, ya sama persis biasanya. Nah, di sini juga status PHD bisa offline, aktif, standby biru, ya. Itu ada juga yang standby kuning nanti ya, standby kuning nanti bisa terjadi standby kuning. Nanti ya mudah-mudahan sih kalau cuma 3 server mah 3 komputer proktor standby kuningnya nggak ada, gitu ya. Langsung offline, aktif, standby biru, ya. Ini yang kita harapkan. Lanjut, ya, gini. Jadi kalau standby kuning, mudah-mudahan nggak ada, saya sampaikan tadi standby kuning nih. Kalau standby kuning harus unlock serial number gitu ya. Kalau serial number ini agak repot nanti. Lanjut, nggak lama-lama Bapak Ibu, ini membuat virtual box, saya yakin ini nggak usah diajarin, sudah sering lah Bapak Ibu rekan-rekan ini sudah
sudah di luar kepala lah ini ya. Jadi saya hanya mengingatkan kembali saja, ya, mengingatkan kembali saja seperti ini prosesnya. Ya, Sambro adminnya itu silakan download di Prequetis, ya. Pak Suhapri sudah share itu, Pak Suhapri sudah share linknya kan, silakan di download aja untuk yang SMK di smk.net itu sudah ada link-link untuk mendownload, ya. Nih, ya tinggal menjalankan saja, ya. Jadi aplikasi seperti ini nanti ya saya sampaikan tadi teman-teman SMA SMK ini hanya memoles saja setelah 1 tahun tidak dibuka-buka admin CBT Sync-nya, ya sekarang kita buka lagi. Cuma berbeda sedikit, ada versi perbaikan di PHD-nya sama di CBT Sync-nya. Nah, untuk CBT admin, ya, Sambro adminnya ini memang agak rentan dengan Defender yang terbaru, ya. Jadi kalau mau menggunakan CBT admin yang Sambro admin yang terbaru, tolong antivirusnya di real time protectornya dimatikan, ya, real time protectornya dimatikan. Kalau enggak pasti langsung dianggap virus oleh antivirusnya, ya. Itu saja memang kendalanya di situ, ya. Saya rasa itu saja. Jadi kalau standby biru, standby kuning, offline aktif ini Bapak Ibu sudah sangat paham betul, ya, sangat paham betul. Jadi tidak usah kita bahas lagi. Ini proses sinkronisasi juga saya yakin sudah sangat hafal lah, ya. Cuma berbeda di data 4 nih Bapak Ibu. Di data 4 ini dan nanti jumlah soalnya di data 5 ini jumlahnya sampai ribuan, ya. Tadi saya sinkronisasi itu hampir 3.000, ya, buat uji coba itu 3.000-an data. Ya. Nah, ini yang peserta, ya. Sama yang paling terakhir Bapak Ibu rekan masalah transfer respon. Jadi menu status tes itu tidak akan aktif ini, ya. Status tes ini tidak akan aktif sebelum rekan-rekan setting transfer respon, ya. Jadi diingat-ingat kembali gimana setting transfer respon, karena kalau sekali lagi saya sampaikan status tes ini, menu status peserta kelompok tes ini tidak akan aktif kalau transfer responnya belum disetting. Jadi ini harus disetting dulu, gitu ya, harus disetting dulu baru bisa status tesnya dibuka, ya. Kira-kira seperti itu, seperti biasa, sama saja. Backup hapus dan lain-lain ini sama saja rekan-rekan, ya. Jadi nggak ada perbedaan, ya. Transfer respon semuanya sama saja, ya. Ini ada langkah-langkahnya semua sama. Yakinlah, saya yakin betul Pak Sony untuk SMA SMK ini hanya sedikit memeles saja, ya. Yang paling penting adalah kami berharap untuk SMA SMK ini pada saat simulasi besok itu bisa ikut semua, ya. Bisa ikut semua walaupun nanti siswanya itu tidak wajib, ya. Siswanya tidak wajib karena Pusmenjar ini ingin menguji kemampuan sistem mereka, ya, apakah sudah stabil atau belum, gitu ya. Tuh. Nih, ya, karena kan itu pada saatnya bersamaan aplikasi AMBK ini digunakan untuk tes P3K di beberapa kabupaten kota, ya. Mudah-mudahan aja nggak bentrok, gitu ya, mudah-mudahan nggak bentrok. Tuh. Ini segmen-segmennya udah saya nggak perlu sampaikan lah, ya. Ini untuk yang data-data di kliennya, ya. Soal-soalnya saya yakin Bapak Ibu rekan-rekan sudah oke. Nah, ini untuk yang daring. Untuk yang daring, ya, yang memilih metode daring itu tidak ada komputer proktor, ya, tidak ada komputer proktor. Jadi komputer proktornya itu cukup laptop bisa, ya. Ini nanti menggunakan aplikasi proktor online terbaru ini nanti, ya. Exam browser kliennya juga terbaru, yang online, yang proktor browsernya terbaru. Jadi beda. Sambro-nya yang online sama yang semi online itu berbeda, ya. Jadi jangan samakan itu. Jadi Sambro-nya berbeda, frekuensinya beda, ya. Berbeda ini aja, ya. Konfigurasi internetnya bisa menggunakan WiFi, ya, bisa menggunakan WiFi. Jadi atau LAN. Yang penting minimal jaringan internetnya itu bandwidth-nya 12 MB per second dedicated, ya, dedicated. Nih. Untuk 15 klien, ya, untuk 15 klien. Jadi harus full 12 yang milih online harus punya ini, ya. Saya yakin SMA SMK itu kan rata-rata sudah menggunakan Aslinet yang dedicated, ya, sudah aman, ya, untuk SMA SMK negeri terutama itu sudah aman banget lah, ya. Gitu. Lanjut, ya. Ini sudah disampaikan tadi yang komputer proktornya. Ini bisa PC, tower, desktop, laptop. Nah, speknya, ya. Prosesornya 2 core saya cukup, ya, untuk yang komputer proktor yang daring. RAM 2 GB, hard disk free, ya.
dan ini karena memang nanti hanya menggunakan Sambro browsernya, ya Sambro browser. Jadi tidak ada PHD yang diinstal, ya tidak ada PHD yang diinstal. Semuanya berbasis web. Untuk spek komputer kliennya sama lah ya, sama seperti yang tadi gitu ya, seperti tadi. Nah, Direktorat PSMP, PSMA dan PSMK kalau tidak salah beberapa waktu lalu membagikan perangkat IT ke beberapa sekolah di Indonesia. Nggak tahu di Jakarta Selatan 1 ada apa enggak. Kalau SMP itu ada sekitar 40 sekolah yang dapat di DKI Jakarta. Nah, mereka akan mendapatkan Chrome OS tuh. Ya, aplikasinya perangkat yang didapatkan adalah Chrome. Ya. Di Chrome OS, nanti mereka yang mendapatkan bantuan Chrome OS ini mau nggak mau sesuai dengan rekomendasi dari Pusmenjar, maka mereka yang menggunakan Chrome OS ini harus menggunakan metode yang online, mode online, ya harus menggunakan mode online, gitu. Nah ini topologinya, jadi enaknya kalau online itu nggak ada Proctor server ya, jadi nggak ada komputer Proctor, cukup ada LAN ke switch internet langsung, gitu ya. Jadi topologinya lebih mudah. Namun mitigasi masalahnya kami di tim provinsi ya ini agak sulit nih. Yang mitigasinya agak sulit. Kenapa? Kalau di internet di pusat bermasalah ya mau nggak mau semua kena masalahnya, gitu ya. Jaringan terputus ya otomatis bermasalah, gitu. Jadi kami tidak Bapak Ibu yang membeli secara online ini ketergantungannya adalah dengan jaringan internet yang ada di sekolah Bapak Ibu dan juga ISP-nya. Ya, kalau pastikan ISP-nya stabil, bagus gitu ya. Jadi memastikan anak-anak tidak terkendala ketika melaksanakan ANBK daring. Projectnya sama, tidak ada yang lagi namanya sinkronisasi, ya. Jadi tidak ada sinkronisasi. Jadi yang daring itu cukup download Prequitis, jalankan Proctor browsernya, seperti itu. CBT Sync Proctor sudah ada di web ANBK-nya, ya, aktif, sudah langsung ikut 100 tes. Dan tidak ada kalimat standby biru, standby kuning, ya offline nggak ada, ya. Kalau yang sudah selesai dia langsung aktif, gitu ya. Kalau sudah memang jadwalnya dia langsung aktif. Kalau nggak kalau bukan jadwalnya baru dia standby biru, gitu ya, seperti ini. Nah ini Proctor browsernya, ini yang online, ya. Proctor browsernya seperti ini. Jadi tinggal diklik run saja. Ya pastikan komputer Proctor koneksi dengan internet nih, pastikan koneksi komputernya dengan internet, ya. Lalu ini yang CBT-nya ini aplikasi Sambro yang online sama persis, cuma tidak ada serial number. Berbeda nih, di sini tidak ada serial number. Kenapa? Karena tidak ada komputer Proctor. Ya, nah ini sama, dashboardnya sama ya, sama seperti yang daring. Cuma di sini tidak ada force transfer respon, tidak ada di sini ya, tidak ada transfer respon, tidak ada nanti yang untuk request login ya segala macam, sini tidak ada ya. Request login di sini ada di status peserta sama di daftar peserta. Jadi kalau anak-anak yang terputus ini adanya di status peserta nanti untuk reset loginnya. Ini status tesnya sama, tampilannya seperti yang semi daring ya, pesertanya juga sama persis, bentuk-bentuknya sama persis ya, daftar pesertanya juga sama persis, kelompok tesnya juga sama ya. Daftar peserta, nah ini riset peserta ini, ya riset peserta ini ada kata riset peserta, tapi yang digunakan bukan daftar login peserta untuk meriset, adanya di request riset peserta. Jadi Bapak Ibu Proktor yang menggunakan online, nanti ketika ada anak yang gagal login, pastikan Bapak Ibu Proktornya melihat di tabel request riset peserta. Jadi mereka harus request, ya request untuk meriset. Nanti kalau sudah muncul di sini, baru Bapak Ibu meriset. Jadi bukan di daftar login peserta, walaupun sama-sama di sini ada kata-kata riset peserta. Ya, jadi untuk riset pesertanya menggunakan yang ada di request reset login peserta. Ya, ini kliennya, ya. Jadi menunya agak banyak, ya. Semua juga menggunakan internet. Ya, ini menggunakan internet, semuanya ada di spesifikasinya sudah menyesuaikan. Webcam ini ya, webcam ini opsional, jadi tidak wajib. Ya, jadi webcam ini opsional, ya. Nah ini tampilannya. Untuk tampilan yang klien online, Bapak Ibu rekan-rekan bisa mengarahkan anak-anak untuk masuk ke pusmenjar.kemdikbud.go.id/ayuakm. Ya, persis seperti ini tampilannya. Ya, persis seperti ini.
Jadi anak-anak yang mau ikut latihan, silakan masuk ke puspenjar.kemdikbud.go.id/ayoakm. Gitu. Ya, daftar soalnya juga sama, ya seperti ini. Selesai tesnya juga sama persis seperti ini, Bapak Ibu rekan-rekan ya. Jadi ada konfirmasi sebelum mereka klik selesai. Saya rasa itu saja Bapak Ibu yang dari saya, hanya sekedar mengingatkan, ya hanya sekedar mengingatkan saja. Mudah-mudahan saya yakin dari sini Bapak Ibu sudah ingat kembali, gitu ya, sudah ingat kembali, sudah cukuplah ini bisa kembali langsung besok sudah bisa ready gitu ya, pas pelaksanaan ANBK sudah bisa siap dilaksanakan. Yang paling penting adalah nanti Bapak Ibu bisa memilih jenis modanya yang sesuai dengan keadaan sekolah. Lalu untuk jadwal simulasinya silakan ditentukan juga di web ANBK. Ya, silakan Bapak Ibu login, tentukan kapan kira-kira Bapak Ibu siapnya, sekolah siapnya kapan, gitu ya. Dari mulai tanggal 23 sampai dengan 26 di gelombang pertama, ya periode 1, periode 2-nya tanggal 30 sampai dengan tanggal 2 September, 30 Agustus sampai dengan 2 September. Kira-kira itu Pak Sony, Bapak Ibu rekan-rekan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Untuk pertanyaan saya serahkan, silakan ada yang mau ingin bertanya, mungkin saya berikan kesempatan untuk 3 pertanyaan pertama, ya. Ada yang mau bertanya silakan raise hand. Tadi Pak dari Alizar Pak. Silakan raise hand dulu, Bapak Ibu, ya. Seperti data. Raise hand dulu Pak. Jadi kami sebutkan nanti. Raise hand di reaction Pak. Di reaction klik raise hand Pak. Nah, SMA Alizar, Pak Ridwan, monggo. Ya, siap. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kalau yayasan tidak, pertanyaannya baik daring maupun semi daring, apakah harus dari sekolah lokasinya atau bisa dari rumah murid, Pak? Itu yang pertama. Ini juga terkait dengan kondisi PPKM dan zona merah, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan murid yang sudah masuk dalam daftar nominator tetap. Itu ya, ketika orang tua tidak mengizinkan ke sekolah, nah apa yang sekolah harus lakukan? Itu terkait dengan pelaksanaan lokasi ya, apakah harus dari sekolah atau bisa dari rumah. Kalau bisa dari rumah, berarti kan mungkin yang full daring gitu ya Pak ya, atau mungkin saya salah, mohon arahannya. Terima kasih. Baik, pertanyaan kedua, Bapak dari Ang Tua 1, silakan Pak Haji. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan moda yang online, untuk internetnya dedicated, mohon info apakah misalnya kita pakai provider IndiHome, itu apakah sudah dedicated atau belum. Kemudian yang kedua, terkait di web itu defaultnya sudah tertulis online. Bila ingin merubah moda, adakah format surat permohonannya? Karena di Google Form itu diminta mengupload surat permohonan ya, barangkali ada draftnya. Terima kasih, 2 pertanyaan saja. Ya, silakan yang ketiga, SMA Kartika. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam Pak. Itu saya ngeliat di webnya ANBK SMA Kartika, di situ kan ada 3 proktor tuh. Nah, kemudian kita rencananya memakai 2 proktor. Itu bisa nggak tuh Pak? Tapi tadi saya kayaknya nggak bisa dirubah tuh yang di ANBK-nya itu, webnya ANBK. Itu aja Pak, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 3 dulu ya Pak, dari Darul Marif, bentar ya Pak. Bapak-bapak yang sudah raise hand silakan di lower hand Pak. Saya akan menjawab. Untuk lokasi uji simulasi ya Pak dari Al-Azhar, untuk simulasi ini, untuk simulasi memang di edaran dari Pusmenjar itu siswa tidak wajib Pak. Tidak wajib. Maka itu tadi disampaikan yang wajib ikut simulasi adalah proktor dan teknisi atau gurunya. Ya. Gitu. Jadi itu yang jelas, itu untuk proktor dan teknisinya untuk simulasinya, baik yang online maupun semi online. Tapi kalau mau online, Bapak Ibu mau mencoba anaknya di rumah ya mungkin saja silakan, tidak kelihatan. Ya paling nanti tidak terlihat seperti itu. Ya silakan saja, tergantung sekolah menentukan seperti apa. Yang jelas Pelaksanaan Pak. Ya. Tadi kan simulasi iya, tapi kalau untuk pelaksanaannya apakah harus dari sekolah atau bisa dari rumah? Nah, kalau untuk pelaksanaan wajib di sekolah Pak.
baik semi online maupun online, karena nanti ada pengawas ruang, sama seperti UNBK. Ya, sama seperti UNBK, nanti ada pengawas ruang. Namun, Bapak Ibu, kami sampaikan, sampai dengan saat ini, pos ANBK-nya belum dirilis oleh Pusmenjar, walaupun sudah jadi, karena mereka menunggu status PPKM. Ya, walaupun jadwal sudah ditentukan, di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah ditentukan jadwal, namun Pusmenjar belum berani merilis juknisnya dikarenakan masih menunggu status PPKM. Kalau memang nanti status PPKM-nya sudah diringankan, status pandeminya sudah semakin baik gitu ya, semakin mengarah yang ke arah lebih baik, mungkin insya Allah bisa dirilis Pak gitu. Jadi yang jelas sekolah persiapkan saja dulu gitu, perangkat-perangkatnya insya Allah kan sesuai dengan target Pemda DKI ini kan kita sudah diperjalan untuk yang siswa untuk vaksin nih Pak. Mudah-mudahan kalau sudah tervaksin semua kita bisa masuk gitu ya Pak ya. Lanjut untuk yang ISP dedicated dari Hang Tuah, IndiHome itu 1:8 Pak. Kalau dedicated itu 1:1, biasanya dari Telkom itu produknya ada Astinet dedicated. Ada Astinet itu ada Astinet Lite. Astinet Lite itu 1:4, tidak dedicated. Ya, tidak dedicated. Yang dedicated itu Astinet yang dedicated 1:1. Bisa juga pakai Biznet. Ya, Biznet. Biasanya kalau yang sudah dedicated itu download dan uploadnya sama. Jadi kalau downloadnya 10 MB, uploadnya juga 10 MB internasional dan lokal. Ya, jadi download lokal dan internasionalnya sama, full dedicated 1:1. Jadi kalau di home, Bapak punya IndiHome 100 MB. 100 MB yang di home itu 1:8, berarti downloadnya 100 MB, up to lagi ya, up to 100 MB. Kalau dedicated, dia nggak up to Pak, fix 100. Misalnya 100 MB ya fix 100 MB, nggak up to gitu ya. Jadi memang to the point gitu ya. Jadi kalau yang IndiHome itu bukan dedicated ya, dia 1:8 ya, 1:8. Jadi 100 bagi 8 gitu ya, berarti bagiannya berapa, downloadnya kecil itu ya. Kecil. Untuk berubah moda pelaksanaan silakan tadi hubungi Pak Safikri ya, nanti akan dihubungi lagi langsung dengan Pusdarikomdik karena yang membuka aplikasi Perpal PIK-nya. Jadi untuk merubah moda pelaksanaan itu Bapak Ibu harus login kembali di Perpaltik-nya. Karena untuk merubah modanya itu ada di Perpaltik. Jadi Bapak Ibu login ke Perpaltik-nya, tapi minta izin dulu untuk dibukakan akses oleh Pusdarikomdik ya. Jadi memang untuk SMA SMK ini yang megang Perpaltiknya dari Pusdarikomdik, jadi langsung di provinsi. Kalau SD SMP itu adanya di Udin ya. Kalau untuk SMA SMK adanya di Pusdarikomdik. Silakan nanti koordinasi dengan Pusdarikomdik lewat Pak Safikri nanti di data yang nanti akan dibukakan. Itu yang selanjutnya dari STB Kartika 3 proktor. Maksudnya 3 proktor gimana nih Pak? Di datanya kan ada 3 komputer proktor ya Pak? Di data webnya itu tertulis tuh 3 jumlah komputer proktor 3 tuh. Ya silakan dihapus saja Pak, dikurangi saja. Nggak bisa kayaknya tuh. Bisa. Itu Bisa tanda kok, Pak. merah. Itu Bisa, ada Pak. tanda merah. Oh bisa. Bisa dihapus. Oh, Sesuaikan dengan jumlah komputer yang ada saja ya Pak ya. Oh iya. Ditambahkan ya, bisa ditambahkan, bisa dikurangi. Gitu. Oh iya. Ya. Ya Pak, makasih Pak. Oke. Itu dari pertama, sesi termin pertama. Silakan termin kedua, saya buka. Yang pertama dari Darul Ma'arif, silakan Pak siapa? Pak Effendi. Ya, makasih Pak Indra. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Indra, ini Ya. Mau nanya saja. Kalau saya di simulasi itu online, bisa dirubah lagi nggak ke semi online kalau gagal di simulasinya? Ini yang belum kami tahu nih Pak. Terima kasih Pak Indra, itu dulu. Ya, perubahan moda ya, perubahan moda. Silakan yang kedua Pak Agus Diabudi, SMK YPUI. Ya Pak, terima kasih Pak atas kesempatannya. Ini Pak, tadi kan Pak Sapikri itu kan ya bilang Pak, kalau server itu bisa dipakai banyak ruang Pak. Jadi ruang itu katanya ada buat server satu proktor itu bisa dipakai buat banyak ruang. Nah itu sedangkan tadi Bapak kontradiktif tuh bilang kalau server itu hanya 15, itu maksudnya kayak gimana ya Pak? Ya, jadi kan ada spek minimal ya Pak. Spek minimal proktor tadi kan sudah sampaikan tuh. Spek minimal proktor 4 core, memori 8 GB, itu perbandingannya untuk 1:15. Kalau Bapak mau bikin jadi 45, berarti dikali 3 Pak. Jadi prosesornya minimal 16 core. Ya Pak.
prosesornya 16 core, memorinya 38 kali 2, 8 kali 3, ya dari 24 GB minimal itu, atau 24 GB memorinya itu minimal. Lalu itu baru bisa digunakan tuh, ya kalau spek Bapak sudah 3 kali lipat dibandingkan 1/4 itu, ya 1/15. Jadi kalau untuk spek minimalnya 1/15 itu dengan spek prosesornya 4 core, ya untuk mendapatkan supaya jadi 40 atau 50 klien sekaligus, maka spek core prosesornya itu harus ditambah 2 kali lipat. Boleh saja misalnya Pak, saya pakai Intel Xeon nih, Xeon. Ada udah 16 core prosesornya. Lalu memorinya sudah 32 GB. Bisa nggak? Bisa. Bisa seperti itu. Karena speknya sudah mencukupi, karena lebih dari spek minimal. Jadi harus ditambahkan core prosesornya, ditambahkan sejumlah klien. Jadi kalau satu klien tadi 4 core minimal, untuk menjadi 30 peserta didik, maka 4 kali dikali lagi core-nya itu, ya, ditambah lagi core-nya. Ini Pak, kalau untuk itu insya Allah paham. Nah, kalau misalnya tadi ruangan tadi itu banyak, berarti kita hub-nya juga nggak apa-apa Pak, ditambah misalnya di ruang 1 hub-nya 1, di ruang 2 hub-nya 2, itu lintas hub nggak apa-apa tuh? Iya nggak masalah, yang penting kan segmennya 0. Oke, cukup. Segmennya 0. Tapi saya sih rekomendasi mendingan satu komputer proktor satu ruang ya Pak, biar mitigasinya lebih mudah. Jadi kalau misalnya ada masalah satu komputer proktor, tidak semua siswa 45 orang stres. Oke, siap, paham Pak. Terima kasih Pak. Gitu ya. Tidak semua 45 orang stres. Itu rekomendasi di Pusmeja juga seperti itu Pak. Ya. Kalau masalah spek server, saya yakin Bapak Ibu rekan-rekan dari teman-teman SMA SMK ini proktornya keren-keren lah ya. Gitu. Monggo, yang ketiga Pak Agus dari SMA 86. Pak Agus. Ya, terima kasih Pak Indra. Mau Ya, nanyakan tentang di web ANBK itu Pak. Itu data siswa belum keluar ya Pak ya? Memang belum apa nunggu Pak? Masih nunggu? Ya. Ya, itu Pak. Oke, data siswa belum muncul Pak. Insya Allah mungkin dari Selasa ya, hari Selasa itu sudah dimunculkan. Senin atau Selasa sudah dimunculkan. Ketika data siswa ini sudah muncul, baru Bapak Ibu bisa men-setting sesi ya. Baru Bapak Ibu bisa men-setting sesi. Jadi tadi disampaikan perkiraannya antara Senin atau Selasa pihak Pusmenjar baru menarik data dari server BioUn ya, BioUn-nya. Jadi dari BioUn-nya ditarik gitu ya, dari DNT kan SMK sudah DNT ya. SMP juga DNT gitu. Jadi kita akan tarik data berdasarkan dari DNT. Itu nanti akan masuk, baru Bapak Ibu bisa pilih server. Nah, yang ini yang harus Bapak Ibu lakukan di web ANBK-nya adalah pastikan data biodata sekolahnya, infrastruktur sekolahnya sudah tepat, sudah sama, lalu komputer proktornya juga sudah terdaftar gitu ya. Gitu Pak Agus ya. Ya, baik Pak. Jadi mohon Bapak Ibu harus selalu update ya di web ANBK-nya, minimal ya dibuka-buka lewat handphone lah. Jadi takutnya ada informasi terbaru, mungkin kami tim koordinator sudah tertidur, tiba-tiba di web ANBK muncul informasi terbaru kayak semalam. Semalam itu untungnya sebelum tidur, Pusmenjar itu menerbitkan surat edaran tentang pelaksanaan ANBK. Itu tepat jam 23.15. Jam 23.15 kami di WA di-share tentang persiapan simulasi. Langsung malam itu juga, mohon maaf Pak Sony itu saya langsung share kembali ke Pak Sony ya, supaya Pak Sony juga bisa menyampaikan ke itu. Karena memang agak malam Pak, kan dapatnya memang jam segitu. Subuh sudah saya sampaikan Pak. Iya, jadi sudah langsung update gitu ya Pak. Jadi nggak terlalu telat gitu. Makanya bisa jadi kalau kami justru udah ketiduran, bapak-bapak yang masih begadang bisa ngeliat aja, oh ya ini ada update terbaru, bisa saja Bapak Ibu yang lebih tahu duluan. Gitu Bapak Ibu ya. Oke. Sesi terminnya ada lagi satu lagi nih Pak Andika yang raise hand. Silakan Pak Andika. Mohon maaf saya baru bergabung nih, baru dapat informasi tadi nih saya. Katanya setengah tahunnya jam 4 lebih baru ini bergabung. Pak, yang pertama saya mohon izin minta slide presentasinya, boleh ya Pak ya? Bisa saya kalau bisa saya akses, saya bisa baca-baca lagi. Yang kedua, kalau tidak salah ya, jatah apa namanya? Pak Andika dari mana Pak Indra? Izin nih Pak Andika. Oh iya, saya dari SMA Alizar, Pak. Oh, Alizar. Iya. Alizar Proklabu. SMA ya. Pak Ridwan juga SMA sama tadi ya? Iya. Oke. Ada Pak Ridwan juga ya? Iya. Iya, nah. Ya, Pak Dika. Pertama itu
Yang kedua, oh iya ada Pak Ridwan juga. Mohon izin Pak untuk apa namanya? Artinya kan kalau data yang kemarin kami terima ya dari pimpinan unit dari Pak Ridwan itu kan sekitar 50 anak ya Pak yang memang ada di ANBK ya Pak. Ya, seperti itu Pak. Nah, berarti artinya bisa kita bagi tiga ini ya, 3 kelas ya Pak ya. Dengan kapasitas masing-masing 15 server ya Pak. Satu servernya 15 orang. 15 klien. Betul. Jadi pesertanya 45 untuk yang utama, 5 orang cadangan. Jadi makanya disampaikan tadi kalau misalnya mau satu sesi berarti butuh 15 kali 3 berarti ya, 3 ruang. Ya 3 ruang butuhnya untuk satu sesi. Ya, kalau mau satu sesi 3 ruang, kalau mau 2 sesi cukup 2 ruang saja gitu ya, atau 1 ruang. Kalau SMA sih nggak bisa 2 sesi cuma 1 ruang, jadi harus 2 ruang. Harus 2 ruang untuk bisa 2 sesi. Pak, tadi yang pertanyaan saya belum terjawab itu kalau orang tua tidak mengizinkan bagaimana Pak? Untuk itu nanti Pak sudah untuk pelaksanaan ANBK ini saya sampaikan tadi Pusmenjar masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat ya. Pusmenjar masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat. Namun yang jelas ANBK untuk tingkat SMP, SMA dan SMK wajib dilaksanakan tahun ini ya. Sementara untuk yang SD kemungkinan masih bisa mundur ya. SD masih mundur. SD, SLB yang kesetaraan, paket B, paket C, SMA, SMP, SMA, SMK itu harus dilaksanakan tahun ini karena sudah 1 tahun lebih kita tidak punya asesmen. Itu alasannya. Ya, itu Pak. Jadi untuk masalah nanti tidak diizinkan ya silakan nanti tunggu regulasi dari BSNP dan lain-lain ya Pak ya. Terima kasih Pak. Silakan satu lagi Pak Andri. Satu lagi ya Pak. Ya Pak, terima kasih Pak Indra. Mohon izin. Pak Andri dari SMA mana Pak? Dari SMA Bakti Data Pak. Oke. Saya mau nanya terkait DNT Pak. Nah, saya setelah terima DNT itu kan ada 45 peserta utama dan 5 cadangan Pak ya. Nah, setelah saya cek itu ternyata 5 peserta utama itu kita sudah mutasi Pak. Otomatis kan yang cadangan itu masuk ke utama Pak ya. Betul. Nanti ketika pelaksanaan kita sudah tidak punya cadangan itu bagaimana Pak? Jika ada siswa yang tidak hadir. Nggak masalah. Saya tanya jumlah siswanya berapa Pak? Jumlah siswa keseluruhan Pak? 173 Iya, kelas 8. Kelas 10-nya. 177 Pak. Oke. Minta izin kalau Bapak sudah dimutasikan di Dapodiknya sudah update, ya Dapodiknya sudah update, silakan minta izin ke admin Bio-Unnya untuk di-generate ulang, Pak. Oh, baik, Pak. DNT-nya ya, Pak ya. Jadi nanti bisa muncul kembali yang 5 bisa hilang digantikan yang baru. Tapi otomatis samplingnya berubah. Ketika Bapak minta sampling ulang, maka peserta yang pertama belum tentu masuk lagi. Ya, sebagian peserta mungkin hilang, sebagian masih ada. Jadi akan berubah. Susunan pesertanya akan berubah. Ya, susunan peserta samplingnya akan berubah kalau Bapak Ibu minta resampling ya, resampling karena ada peserta didik yang sudah mengundurkan diri atau keluar. Gitu. Baik, ya, Pak. Gitu, Pak Andri ya. Oke. Terima kasih, Pak. Sudah cukup Bapak Ibu? Sudah ada 3 termin? Satu lagi mungkin saya kasih ke Pak Nurul ya, SMK 63. Iya Pak, Assalamualaikum. Ya, mau tetangga ini. Mau tanya Pak, jadi untuk simulasi ini siswanya kelas 10 atau kelas 11 Pak? Terus kalau seandainya nanti kita pilih yang online, nah untuk proktor itu apa yang harus dikontrol gitu Pak? Terima kasih Pak. Oke, baik ini terakhir ya Pak Ibu, pertanyaan terakhir ya Pak Nurul. Untuk siswa ya, untuk siswanya jelas tadi ya Pak Nurul ya. Delay Pak. Delay ya. Pak Nurul, coba Pak Nurul, saya kurang jelas tadi Pak Nurul. Nah itu bagus tuh. Pak Nurul. Iya. Jadi siswanya kelas 10 atau 11. Terus kalau kita online proktor itu apa yang harus dikontrol Pak? Terima kasih. Oke,
Oke. Siswanya yang kelas 11, Pak. Sesuai dengan DNT. Ya, sesuai dengan DNT kan kelas 11 tuh. Ya, sesuai dengan DNT. Nah, untuk AA yang proktornya ada yang dikontrol, ada proktor dashboard. Cuma bedanya Bapak tidak menyiapkan komputer proktor, itu aja. Ya. Jadi tetap ada, Bapak bisa untuk token, rilis token, ya, untuk riset login peserta itu tetap ada. Jadi admin daring, ya Pak ya. Ada nanti disiapkan semuanya ada di web ANBK nanti. Bapak Ibu tinggal download saja sampel-sampel yang untuk online-nya, ya. Itu saja Bapak Ibu. Cukup ya. Jam 5.16. Karena saya yakin teman-teman SMA ini sudah Indra putus-putus. Pak Indra, boleh sekali lagi Pak Indra, Pak Indra. Oh, masih ada lagi ya Pak. Ya. Ya maaf nih internet saya terputus-putus Pak. Ya, Pak Indra, ini saya Tony Wijayanto dari SMA Alizar. Cuman satu aja. Pak, ini kan kita kalau misalkan buat butuh informasi lebih detail, ada nomor kontak yang bisa dihubungi nggak Pak? Nomor saya bisa, nomor pasti Pak Fikri bisa Pak. Yap, itu aja Pak. Nomor saya ada di web ANBK ya Pak. Ada di web? Di web ANBK di tim teknis provinsi Pak. Yap, makasih Pak Indra. Nah, di tim teknis provinsi, nama saya udah itu, nomor handphone saya udah ada. Sudah ada nomor Pak Nurjaman, nomor saya, nomor Pak Suhapri itu ada. Jadi Bapak bisa tanya langsung situ. Termasuk Pak Safikri juga di web ANBK-nya sudah ada kok. Oke Pak Indra, makasih. Ya. Pak Jamhari, satu lagi ya Pak, terakhir ya Pak. Pak Jamhari. Halo. Oke, saya rasa sudah cukup Bapak Ibu. Ini Pak Jamhari. Ya, mau nanya Pak Indra. Iya. Terakhir Pak Jamhari ya. Ya, baik Pak, makasih kesempatannya. Pak Indra mau nanya, ini kan saya dari SMK 62 ya. Saya kan di situ modanya daring nih. Online ya. Nanti waktu pelaksanaan misalnya ada masalah itu nanti bisa ulang simulasi nggak? Nggak bisa Pak, nggak ada simulasi hanya satu kali Pak. Simulasinya hanya 1 hari, 1 kali aja kesempatannya. Nanti kan ada lagi gladi bersih Pak. Ya, gitu. Nanti setelah simulasi ada gladi bersih. Jadi masih ada 2 tahap lagi Pak sebelum pelaksanaan ANBK utamanya, gitu. Ya Pak ya. Oke, baik ya. Makasih. Kalau yang memang ragu semi online, silakan pindahkan saja ke semi online gitu ya. Kalau yang daringnya wah ragu nih internetnya biarpet gitu ya, lebih baik lebih nyaman yang menggunakan semi online. Saya rasa itu saja Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Kembali ke Pak Sony. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh aplaus yang meriah nih untuk Pak Indra dan timnya nih Pak Sapiki. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih Pak. Luar biasa ini. Luar biasa. Terima kasih Ya, jadi saya sepaham lah dengan Pak Indra kalau untuk SMP, SMA, SMK yang hadir dalam Zoom ini, saya yakin dan percaya ya Pak Indra ya sudah firm lah ya, sudah settle lah ya. Apalagi punya pengalaman kan di kegiatan-kegiatan sebelumnya. Ini kan lanjutan di kegiatan atau modalnya tidak jauh beda dengan kegiatan UNBK sebelumnya ya. Kalau memilih semi daring Pak Indra ya, saya sih berharap memang itu yang menjadi opsi teman-teman di sekolah ya, lebih cocok ya dengan kondisi pengalaman sebelumnya lah, kira-kira seperti itu. Jadi Pak Indra terima kasih sekali lagi atas berkenan untuk berbagi penajaman ya, penguatan terkait dengan persiapan teknisi dan proktor, dan juga sekalian juga ada beberapa kepala sekolah yang hadir. Dan memang betul ya, kemarin itu yang bertanya itu Pak Indra justru banyak kepala sekolah ya kan. Kalau proktor saya kira mungkin sudah di atas sudah di luar kepala kali ya, sehingga tidak terlalu rame bertanya. Nah maka teman-teman proktor dan teknisi yang hadir pada kesempatan ini mohon juga di-share ya ke kepala sekolahnya, dibagi informasinya, atau barangkali mungkin nanti ada sesi tersendiri lah untuk kepala sekolah ya, sehingga ada satu pemahaman
satu persepsi yang sama, satu gerak langkah yang sama ya dalam menyikapi persiapan dan pelaksanaan UNBK ini. Nah, yang kemarin tuh yang rame Pak Kepala Sekolah ya Pak Indra ya. Nah, kemudian yang terkait dengan Pak Ridwan tadi terkait dengan pelaksanaan ini kan memang dua-duanya walaupun dipilih opsi entah itu daring atau semi daring, memang pelaksanaannya di sekolah ya Pak Ridwan ya. Tetapi kalau saya mengutip pernyataannya Pak Hermanto, kasih kurikulum kita, dalam berbagai kesempatan beliau menyampaikan bahwa untuk kondisi pandemi ini menjadi salah satu ukuran ya untuk pelaksanaan UNBK ini ya Pak Indah kalau tidak salah ya. Artinya bisa jadi ya untuk SMA rencana tanggal 13, 14, 15, 16 September itu bisa jadi ada semacam reschedule ya melihat situasi dan kondisi penyebaran atau pandemi COVID-19 ini. Jadi masih untuk waktu memang masih tentatif. Tapi kalau untuk tepat pelaksanaan itu dipastikan memang harus menggunakan lokasi ya, baik itu pilihannya daring ataupun semi daring. Jadi Pak Hermanto memang menyampaikan pesan dalam beberapa kesempatan itu persiapan tetap aja dimaksimalkan ya. Persoalan waktu itu nanti menjadi pertimbangan ataupun menjadi hal yang kedua, yang utama itu adalah kapanpun dilaksanakan, yang penting adalah persiapan yang maksimal, yang optimal. Nah, hari ini adalah bagian dari upaya itu. Betul juga kata Pak Indra tadi bahwa secara spesifik atau khusus ya tentang pelaksanaan ini memang belum ada pedoman yang menjadi kekuatan hukum ya untuk di lapangan ini. Maka kita menunggu saja nanti sambil menunggu juga kita persiapan semacam buku sakunya atau semacam petunjuk pelaksana lah kira-kira seperti itu ya. Dan itu biasanya muncul di akhir-akhir atau di ujung-ujung pelaksanaan UNBK kalau kita mau mengadakan. Seperti kasus UNBK pun juga demikian ya. Terkadang juknisnya dikeluarkan menjelang pelaksanaan UNBK pada saat-saat kita 2 tahun yang lalu. Bapak Ibu, kemudian untuk pakai kurikulum sekali lagi sengaja dihadirkan dalam forum yang baik ini sekali lagi untuk mengharmonisasikan ya, mensinkronkan juga pemahaman yang sama dengan proktor, dengan teknisi, karena 3 komponen ini saya kira menjadi hal yang penting ya, yang berada di lini terdepan ya di dalam persiapan maupun pelaksanaan BK ini. Mungkin untuk teknisnya tetap itu menjadi domainnya proktor dan teknisi, tapi untuk persoalan konten itu kan adanya di bidang kurikulum dan wakil-wakil yang lainnya. Jadi memang perlu ada harmonisasi ya, saling melengkapi, saling memperkuat, dan harus menjadi bagian tim yang sinergik gitu ya Bapak Ibu ya, tidak seperti bis kota saling mendahului. Jadi harus menjadi satu kekuatan yang iramanya sama. Karena koordinasi yang baik ya, harmonisasi yang bagus, saya kira koordinasi yang bagus ya di antara komponen ini bisa juga menjadi sebuah jaminan pelaksanaan dan persiapan dan pelaksanaan UNBK ini berjalan baik, dan tentunya juga akan menghasilkan hasil yang baik. Maka perkuat kembali kebersamaan, kekompakan, koordinasi, komunikasi di antara komponen-komponen yang terlibat langsung di dalam persiapan maupun pelaksanaan UNBK ini. Dan untuk wakil kurikulum sekali lagi nanti kami juga akan ada agenda kegiatan ya berkaitan dengan penajaman dari aspek soal-soal untuk bedah soal lah ataupun karakteristik soal ya AKM ini, yang kita akan mintakan juga dari beberapa lembaga kompeten yang terkait ya, seperti dari LPMP. Ya, mudah-mudahan tidak lama lagi nanti akan ada sharing tentang itu, sehingga menjadi bekal juga untuk teman-teman di lapangan kepada guru-guru begitu, agar guru-guru juga terarah di dalam melakukan pendampingan ya, pembinaan kepada nominator ataupun duta-duta sekolah yang 45
utama dan yang 5 cadangan ya, sehingga hasilnya yang kita harapkan adalah hasil yang maksimal. Jadi ke wakil kurikulum juga nanti akan ada isian dari kami ya, berupa persiapan ya, semacam tornya lah kira-kira begitu ya, tor singkat persiapan menghadapi ANBK ini, apa yang harus dilakukan oleh dan apa yang sudah ya ataupun mau dilakukan oleh teman-teman kurikulum di dalam upaya memberikan penguatan kepada anak-anak. Di beberapa kesempatan sekali lagi saya mengunjungi begitu ya, ikut juga berbagi di link Zoom yang disiapkan oleh teman-teman ketika ada pembinaan kepada anak-anaknya. Kemarin saya masuk di SMA 32 sekali lagi melihat bagaimana guru memberikan penguatan kepada anaknya, dan tadi juga saya ikut bergabung dengan sekolah kolaborasi Cendrawasih dan 66 ya di dalam bedah soal AKM ya dari narasumber LPMP. Itu upaya yang saya kira cukup bagus ya, bisa dikembangkan juga oleh teman-teman wakil kurikulum lainnya di sekolah, dan saya yakin percaya sudah juga dilakukan oleh teman-teman begitu ya. Kami hanya mengingatkan kembali teman-teman untuk mempersiapkan dengan sistemik, dengan baik, ya, simultan, dan juga targetnya terarah. Pak Indra dan teman-teman, Pak Safiki, saya kira demikian ya pertemuan yang luar biasa ini. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya proktor, kemudian teknisi dan para wakil kurikulum, dan juga beberapa teman kepala sekolah. Semoga apa yang kita dapatkan di dalam kesempatan pertemuan yang singkat ini membawa satu harapan besar ya, agar persiapan ANBK dan pelaksanaannya di tengah suasana pandemi yang luar biasa ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, dan kita punya 3 sukses Bapak Ibu ya, sukses persiapan, sukses pelaksanaan, dan tentunya adalah sukses hasil. Maka dengan 3 sukses ini mudah-mudahan sekali lagi menjadi semangat kita ya, modal kita untuk bagaimana memberikan satu pelayanan ya yang terbaik kepada anak kita, dan nanti juga akan menghasilkan sebuah harapan bahwa dari hasil ini bisa menaikkan harkat dan martabat tentunya ya dari sekolah kita masing-masing ya, baik negeri maupun swasta, khususnya di JS1. Bapak Ibu, demikian saya kira akhir dari pertemuan kita. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya, dan selamat bertugas kembali ya Bapak Ibu ya di dalam tugas pelayanan kepada anak, dan semoga kita senantiasa sehat walafiat dan terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu, mari sama-sama kita akhiri perjumpaan yang baik ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Pak Arum, terima kasih. Pak Arum, SMK 41, terima kasih linknya. Mas Hendy, terima kasih hostnya, luar biasa. Semoga barokah ya. Amin, amin. Sama-sama Pak. Terima kasih. Barokah untuk 41 dan barokah untuk yang lain. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih. Pak Sani. Sama-sama. Recording stopped.